Dampak fenomena El Nino di tanah air sudah terasa. Sebut saja mulai dari kekeringan, krisis air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan. Dan bagaimana langkah antisipasi dampak El Nino, kita sudah tersambung dengan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso. Selamat pagi Pak Sutarto. Selamat pagi Mbak Megi, Iya, selamat pagi. baik Pak, kita langsung saja ke topik utama kita hari ini. Bagaimana situasi di kalangan penggilingan padi terkait dengan produksi utamanya di sektor tanaman pangan yang sangat terdampak oleh El Nino dan juga musim kemarau yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya? Ya, jadi begini, kejadian kita sebenarnya bukan hanya karena El Nino yang baru berlangsung, tetapi ini sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu sering saya sebutkan bahwa ternyata ada faktor-faktor produksi yang mempengaruhi terhadap produktivitas kita, produktivitas padi. Karena mau tidak mau, penggilingan padi bisa bekerja manakala tersedia gabah yang dihasilkan oleh petani. Kalau yang dihasilkan oleh petani turun atau kurang karena faktor-faktor budidaya yang sering saya sampaikan, kaitannya dengan ketersediaan pupuk, ketersediaan benih yang uh, yang bermutu dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi kepada ketersediaan gabah. Nah, kemudian kita sekarang memasuki El Nino. Nah, begitu kita memasuki El Nino sekarang, ini dampak yang akan terjadi adalah panen berikutnya. Maksud saya bulan-bulan panen yang akan ditanam mulai bulan-bulan depan ini. Tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, kalau November sudah mulai hujan, tentunya daerah-daerah potensi produksi ini harus betul-betul kita genjot supaya betul-betul mampu nanti segera bertanam dan memproduksi gabah sehingga penggilingan padi kita tidak berlama-lama untuk berhenti melakukan produksi beras itu sendiri. Karena diakui bahwa akhir-akhir ini banyak penggilingan padi yang tidak mampu memproduksi beras dengan harga gabah yang tinggi. Kenapa harga gabah tinggi? Karena memang pasokan gabahnya yang turun, yang rendah, sehingga harga terjadi persaingan harga menjadi terlalu tinggi dan mereka tidak sanggup untuk menyalurkan nanti hasilnya berasnya sesuai dengan HET. Ini yang terjadi sehingga banyak penggilingan padi yang akhirnya baik itu besar maupun kecil lebih baik berhenti berproduksi, kemudian nanti baru menunggu barangkali panen yang akan datang. Nah, sehingga apa yang diarahkan Bapak Presiden tadi, bagaimana kita harus menjamin produksi 2023-2024 yang bisa dimulai sekitar bulan November karena hujan sudah datang menurut ramalan BMKG, ini betul-betul harus kita kawal sehingga nanti pada saat panen sekitar bulan Maret itu kita sudah bisa menikmati gabah yang kita panen pada musim tanam ini. Baik Pak Sutarto, tadi Anda menyebut memang ada beberapa kendala terutama dari sisi produksi. Dan untuk mengantisipasi dampak dari penurunan produksi beras ini, apa saja upaya yang harus dilakukan? Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa harus dipetakan daerah mana yang potensi produksi bisa dilakukan segera tanam. Kalau kita berbicara yang sekarang, tentunya yang sekarang pasti ini adalah hasil yang kemarin, waktu tanam-tanam yang lalu. Nah, tentunya yang akan datang ini, kita betul-betul harus siapkan, dipetakan daerah mana yang airnya sudah mulai cukup, kemudian mulai digerakkan bertanam. Nah, gerakan tanam ini tentunya kita pemerintah harus mampu memberikan insentif kepada petani bila diperlukan. Insentifnya berupa apa? Tentunya harus disediakan benih yang cukup untuk mereka dengan harga yang wajar.
Kemudian disediakan pupuk yang cukup juga dengan wajar sehingga produksi kita di samping nanti dalam perjalanan harusnya dilakukan pengamatan supaya tidak terjadi masalah hama dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya nanti produktivitas kita itu bisa tercapai. Manakala produktivitas kita bisa tercapai dengan budidaya yang tadi saya sampaikan, mulai dari pengolahan tanahnya harus sempurna, penyediaan benih bibit unggulnya harus cocok sesuai dengan daerahnya, airnya harus cukup, kemudian pupuknya harus tersedia, dikawal dari gangguan hama dan penyakit. Kalau ini semua bisa dilakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya, tentunya produktivitas kita akan bisa meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas, mudah-mudahan nanti untuk tahun depan, mulai bulan Maret itu kita sudah tersedia beras produksi dalam negeri yang cukup. Jadi tidak mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Baik, intinya produksi dalam negeri ini harus ditingkatkan dan produktivitasnya ini harus selalu efektif ya Pak. Sementara itu pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya dan diantaranya dengan melakukan impor beras Pak untuk cadangan beras pemerintah. Apakah ini langkah yang tepat? Ya, kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir yang sering saya sebutkan juga di berbagai tempat, itu dan ini adalah data dari pemerintah sendiri. Sejak tahun 2018 itu luas panen kita itu selalu turun. Kemudian diikuti oleh produktivitas yang cenderung stagnan, tidak naik. Artinya apa? Kalau eh, produksi itu sendiri kan perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Jadi ada kecenderungan turunnya produksi, sehingga yang terjadi juga adalah turunnya stok pangan atau maksud saya surplus pangan yang terjadi setiap tahunnya. 2 tahun terakhir yang lalu itu kan hanya surplusnya hanya sekitar 1,3, 1,4. Ini kan sangat kecil bila dibanding dengan kebutuhan bulanan. Karena stok ini tidak semua ada di ada di pasar, ada yang di masyarakat. Apalagi menghadapi El Nino seperti ini, pasti stok ini banyak dikuasai oleh masyarakat, khususnya oleh petani yang tahu bahwa oh ini akan El Nino, kami harus siap dengan cadangan pangan untuk mereka sendiri, untuk keamanan pangan mereka sendiri, sehingga mereka menyimpan. Nah, pasarnya menjadi kurang. Nah, dengan situasi pasar yang kurang tadi, ini kan harus diisi oleh stabilisator. Stabilisatornya adalah pemerintah. Pemerintah untuk bisa mengisi pasar harus memiliki cadangan. Nah, kalau kita bicara cadangan, beras yang ada di pemerintah itu memang sebenarnya sejak bulan Juli itu sudah terasa sekali bahwa itu jumlah yang sangat minim. Waktu itu hanya 630-an ribu ton untuk tahun 2023 yang lalu, Juni 2023 yang lalu. Artinya apa? Karena kita tahu mulai bulan Agustus, setidak-tidaknya Agustus, September, dan seterusnya, ini sudah tidak mungkin pengadaan dalam negeri. Karena secara musiman, mulai Agustus itu produksi kita itu di bawah kebutuhan bulanan. Jadi tidak mungkin kan kalau pemerintah juga ingin melakukan pengadaan. Justru akan memicu terjadinya peningkatan peningkatan harga. Nah, untuk itu satu-satunya cara adalah pemerintah harus mengeluarkan cadangannya dan terpaksa bila kurang ya harus impor. Ini adalah konsekuensi. Jadi impor ini sesuatu yang mestinya bisa kita hitung sejak awal dan jangan terlambat. Kalau terlambat biasanya harga juga akan terjadi peningkatan baik di dalam negeri maupun harga di luar negeri. Nah, ini yang perlu kecermatan kita. Kapan kita harus impor, kapan kita harus melepas cadangan kita, kapan kita harus membeli
dari petani dalam negeri, ini semua sebenarnya perlu ketepatan waktu dan ketepatan tempat. Ini sangat penting. Jadi agar betul-betul kita stabilisasi harga beras ini bisa terjaga dengan baik. Baik Pak, memang solusi untuk impor beras ini hanya solusi jangka pendek dan memang untuk jangka panjang kita harus menggenjot efektif dari produktivitas dalam negeri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih. Terima kasih.